Haleluya. Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Hari ini bisa kita bertemu kembali dan saya akan membaca firman Tuhan kepada kita di dalam Lukas pasal 2, 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat ini menggambarkan momen yang sangat indah dalam kehidupan para gembala. Momen itu atau kesempatan itu mereka tidak sia-siakan. Bahkan mereka mempergunakan momen itu dengan sangat hati-hati sehingga kesempatan itu tidak pernah akan sia-sia. Sehingga mereka bertindak, mereka melakukan, bahkan mereka langsung berjalan, saudara kekasih Tuhan. Tujuan mereka untuk melihat bayi itu yang terbaring di palungan. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya ini, Natal memberi kesempatan. Lewat kelahiran Yesus, banyak kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan, banyak kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat baik, banyak kesempatan-kesempatan untuk kita mengasihi, banyak kesempatan-kesempatan juga untuk memberkati orang lain. Natal memberi kesempatan bagi kita. Yang pertama, kesempatan untuk percaya. Para gembala-gembala itu tanpa berpikir apa-apa, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, mereka percaya hal itu, mereka langsung lakukan, mereka ambil kesempatan itu untuk bertindak, langsung berangkat, saudaraku dikasihi Tuhan, menuju ke Betlehem. Apa yang dinyatakan oleh malaikat kepada mereka, yaitu bahwa pasti mereka bertemu dengan bayi itu. Kesempatan bagi kita hari ini untuk percaya bahwa mujizat masih ada. Kesempatan bagi kita hari ini bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Kesempatan bagi kita pada hari ini juga untuk tetap kokoh, untuk tetap teguh, untuk tetap tidak bimbang, untuk tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, ya, Natal memberi kesempatan bagi kita. Pertanyaannya, kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat. Setiap hari kita diperhadapkan dengan hal-hal, ya, yang dapat menjatuhkan kita di dalam dosa. Kita keluar dari rumah, pasti sudah ada yang mengintai kita dengan dosa. Tetapi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, marilah kita bertobat. Artinya bertobat, kita meninggalkan segala kebiasaan buruk kita. Kita meninggalkan segala kesombongan kita. Kita meninggalkan, mungkin saudara sedang memakai narkoba. Mungkin saudara sedang jatuh dalam roh kenajisan. Mungkin saudara sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Bertobat. Jangan lakukan lagi. Mungkin engkau sedang selingkuh. Saudara dikasihi Tuhan dalam perayaan Natal ini. Saudara dikasihi Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Kalau boleh saya katakan, sebagai orang percaya, kita harus bertobat. Kita harus cek dan recheck kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga hidup kita hidup dalam pertobatan. Dan posisi kita di hadapan Tuhan, yaitu posisi yang sudah hidup dalam pertobatan. Itulah kesempatan. Yang ketiga, yaitu kesempatan untuk percaya akan pahala dan mahkota. Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Jadi dalam hal ini, kesempatan untuk tidak bisa mendapatkan pahala. Makanya kita harus setia sampai mati. Makanya kita harus setia sampai Tuhan Yesus datang. Para gembala-gembala itu, ketika mereka mengambil kesempatan itu, benar-benar apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Benar, mereka mendapatkan kesempatan itu, yaitu mereka ketemu dengan Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus yang diberikan di dalam palungan saudara saudara itu. Nah, mungkin kita berkata, loh, bagaimana dalam kehidupan saya? Apa yang saya dapatkan? Saya mau katakan, kalau saudara setia di dalam Tuhan, saya sangat percaya, saudara akan mendapatkan pahala, dan saudara akan mendapatkan juga saudaraku mahkota. Amin. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam kesucian, kita akan mendapatkan pahala, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang keempat yang harus saya sampaikan kepada kita, kesempatan untuk berkorban. Lewat perayaan Natal tahun ini, ada kesempatan kita untuk berkorban. Para gembala-gembala, para orang Majus, mereka berkorban, saudara dikasih Tuhan. Mereka tidak pelit apa yang ada, apa yang dimiliki oleh orang Majus, yaitu mereka memiliki emas, mereka memiliki perak dan kemenyan. Mereka persembahkan semuanya itu, yaitu di hadapan bayi itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak pelit. Mungkin saudara berkata, di Natal ini Pak Pendeta, saya harus banyak berkorban. Saya sangat setuju. Mungkin dalam perayaan Natal, di panti asuhan, kepada orang-orang yang tersingkirkan, bahkan mungkin di panti-panti jompo, mungkin di rel kereta api, kepada pemulung, saudara kekasih Tuhan, bahkan di tempat-tempat penampungan sampah, mungkin saudara juga berkorban di sana, yaitu membagi berkat kepada mereka, membagi makanan kepada mereka, membagi pakaian kepada mereka, itu juga kita korban. Mungkin juga lewat Natal ini, saudara kekasih Tuhan, saudara melakukan promo di gereja-gereja saudara masing-masing, mungkin habis kuotanya, tidak masalah saudara kekasih Tuhan. Kenapa? Kita harus kesempatan bagi kita untuk berkorban. Korban waktu kita dalam perayaan Natal, korban juga saudaraku materi kita dalam perayaan Natal, bahkan korban perasaan juga saudara kekasih Tuhan dalam perayaan Natal. Itulah yang Tuhan sangat inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, lewat perayaan Natal tahun ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk percaya dan untuk bertobat dan untuk juga percaya ke segala pahala dan untuk juga saudara dikasihi Tuhan, yaitu untuk berkorban. Saya sangat percaya biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Makanya saya akan memberi kesimpulan dalam khotbah saya ini. Marilah kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di saat Natal ini untuk percaya, bertobat dan berkorban, supaya kelak mendapatkan pahala dan mahkota kekal. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.